berjumpa lagi dengan saya Pak Jerry. Kali ini kita akan belajar tentang menentukan isi teks deskripsi. Ini adalah materi lanjutan minggu lalu, yaitu menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Saya harapkan materi minggu lalu itu sudah kalian pahami dengan baik. Bagaimana cara menentukan isi teks deskripsi? Yang pertama yaitu merinci informasi. Berdasarkan penulisannya, teks deskripsi dibagi menjadi dua pola pengembangan. Yang pertama yaitu pola pengembangan spasial, dan yang kedua adalah pola pengembangan sudut pandang. Apakah itu pola pengembangan spasial? Pola pengembangan spasial adalah pola pengembangan paragraf yang didasarkan atas ruang dan waktu. Penulis menggambarkan suatu ruangan dari kiri ke kanan, dari timur ke barat, dari atas ke bawah, dan dari depan ke belakang. Kemudian apa yang dimaksud dengan pola pengembangan spasial? Pola pengembangan sudut pandang atau disebut juga subjektif adalah pola pengembangan paragraf yang didasarkan pada tempat atau posisi seorang penulis dalam melihat sesuatu. Biasanya, deskripsi ini melukiskan sesuatu sesuai dengan pandangannya sendiri, pandangan si penulis. Yang kedua, membandingkan isi teks 1 dan isi teks 2. Berikut langkah-langkah yang harus kalian lakukan agar dapat membandingkan dua teks deskripsi. Yang pertama, bacalah dengan cermat teks tersebut. Yang kedua, carilah perbedaan topik utama dan perincian isi teks deskripsi tersebut. Yang ketiga, carilah persamaan kedua teks tersebut berdasarkan pola pengelompokannya. Yang keempat, carilah persamaan dan perbedaan penulis dalam mengembangkan isi teks deskripsi tersebut. Yang terakhir, tuliskan persamaan dan perbedaan kesan panca indera teks deskripsi tersebut. Berikut adalah contoh membandingkan dua teks deskripsi. Judulnya adalah Pantai Pangandaran. Pangandaran sangat memesona. Di sebelah kanan terlihat perbukitan yang memanjang, sementara itu di sisi kiri terdapat perkampungan nelayan dengan beraneka perahu tradisional. Selain itu, di sisi kanan pun terdapat hutan cagar alam Penanjung yang dipakai sebagai penyangga ekosistem sekaligus tujuan wisata. Di pantai ini pun banyak dipenuhi kios cenderamata, penginapan, dan toko kelontong. Hal ini sangat menarik jika mengabadikan pantai dengan teman atau keluarga dalam media foto atau video. Teks kedua dengan judul Ruang OSIS SMA Negeri 3 Metro. Ruangan yang memiliki ukuran 7 meter x 8 meter tersebut sangatlah nyaman buat ditempati. Dindingnya memiliki cat berwarna putih bersih dan sedikit corak coklat pastel pada sisi bawah. 3 buah sofa empuk beserta warna-warni hijau dan 1 buah meja kayu ditempatkan di tengah ruangan. Ada 1 buah rak buku yang berukuran besar ditempatkan di sisi pojok ruangan yang bersandar dalam dinding. Rak ini sebagian besar memuat buku-buku pelajaran, majalah yang sama rapi dan urut. Terdapat pot yang jadi tempat tumbuh pohon palem kecil bersanding secara rak buku bercat hijau, membuatnya seakan-akan bercampur. Sirkulasi udara ruangan amatlah bagus, sebab mempunyai 2 buah jendela yang lumayan besar. Jika kita perhatikan, kedua teks ini adalah teks deskripsi, tetapi di dalamnya ada perbedaan. Perbedaan apakah yang akan kita pelajari kali ini? Akan saya tampilkan perbedaan dari kedua teks tersebut. Setelah membaca kedua teks deskripsi tersebut, kalian dapat membandingkan isi dari kedua teks tersebut. Berikut adalah persamaan dan perbedaan. Persamaan dari cara mengembangkan isi. Teks 1 menggunakan pola pengembangan spasial. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya,
yaitu pola pengembangan spasial ini didasarkan atas ruang dan waktu. Teks yang kedua juga sama, berdasarkan pola pengembangan spasial. Kedua teks ini sama-sama dapat ditangkap oleh panca indera. Teks pertama, ada contoh teks di sana. Di sebelah kanan terlihat perbukitan yang tinggi. Ini menggunakan kesan indera penglihatan, yaitu mata. Kemudian yang kedua, sementara itu di sisi kiri terdapat perkampungan nelayan dengan beraneka perahu tradisional. Ini juga menggunakan kesan panca indera, yaitu menggunakan indera penglihatan. Kemudian pada teks yang kedua, yang pertama adalah dindingnya memiliki cat berwarna putih bersih dan sedikit corak coklat pastel pada sisi bawah. Memiliki cat berwarna putih berarti dia bisa melihat menggunakan indera penglihatan. Yang kedua, 3 buah sofa empuk berwarna-warni berarti dia juga menggunakan indera penglihatan. Yang ketiga, ada 1 buah rak buku yang berukuran besar di tempat di sisi pojok ruangan yang bersandar dalam dinding, juga menggunakan indera penglihatan. Adanya persamaan juga tentu ada perbedaan melalui dua teks deskripsi ini. Perbedaan yang pertama dari topik utama yang dideskripsikan. Teks pertama, topik utama yang dideskripsikan atau objek yang dideskripsikan adalah pemandangan pantai Pangandaran. Itu yang dideskripsikan atau digambarkan pada teks 1. Kemudian pada teks 2 yang dideskripsikan di sana adalah ruang OSIS SMA Negeri 3 Metro. Jadi dari kedua teks ini topiknya berbeda ya. Kemudian perbedaan yang kedua dari rincian isi. Rincian isi kalau teks pertama itu pemandangannya sangat memesona indah. Kemudian pada teks kedua rincian isinya adalah ruangan OSIS SMA Negeri 3 Metro yang memiliki ukuran 7 meter x 8 meter tersebut sangatlah nyaman buat ditempati. Baik, untuk tugas, silakan jawab pertanyaan yang sudah saya berikan. Di sana ada 2 nomor saja. Kalian bisa menjawab soal ini melalui Google Class, atau jika tidak memungkinkan, silakan jawab saja melalui selembar kertas gitu. Oke, sekian pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Salah hilapnya saya mohon maaf. Dan sampai jumpa.